Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 309, Kota Boneka yang Mengerikan. Ghastly Puppet City berada di dalam pegunungan Black Yin yang mengesankan dan terkenal di Provinsi Desolate. Sepanjang tahun, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti pegunungan ini, karenanya orang-orang biasa tidak berani tinggal di sini terlalu lama, atau aura ki dingin akan memasuki tubuh mereka dan membekukan darah mereka, ucap Marten kecil. Dikatakan bahwa ada celah yang lebih mengerikan dan terkenal dari Mother Earth, misterius Black Yin yang berada di bagian terdalam dari pegunungan Black Yin yang misterius ini. Tidak ada yang tahu seberapa dalam crevice Black Yin misterius ini, dan angin primal dingin yang sangat menakutkan berkumpul di sana. Di dalamnya, cold primal wind menyerang dari segala arah, menghasilkan pembentukan vortex cold primal yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Setelah ditarik menjadi satu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dihadapkan dengan kematian tertentu. Oleh karena itu, Mother Earth Mysterious Black Yin Crevice tidak diragukan lagi merupakan area terlarang dalam rank Mountain Black Yin Mysterious, ucap Marten kecil. Bahkan di antara banyak pegunungan di seluruh provinsi Great Desolate, daerah yang dicakup oleh rentang gunung Black Yin Mysterious berada di peringkat teratas. Barisan gunung dipenuhi dengan binatang iblis dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang kuat telah meninggal di sana. Selain itu, ada banyak sisa-sisa harta karun yang memikat di dalam pegunungan, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang yang beruntung akan menemukan tempat di mana beberapa praktisi yang kuat telah jatuh, sehingga memperoleh banyak seni bela diri dan bahkan harta karun jiwa, ucap Marten kecil. Karena fakta ini, meskipun rentang gunung Black Yin misterius sangat berbahaya, itu adalah salah satu tempat paling populer di Provinsi Great Desolate. Dan Ghastly Puppet City didirikan oleh Ghastly Puppet Cult di gunung utama misterius Black Yin Mountain Range. Seluruh kota dibangun di atas gunung, pemandangan yang sangat indah. Banyak tokoh datang dan pergi di dalamnya, bukti popularitasnya yang hampir menakutkan, ucap Marten kecil. Lindong berdiri di kaki gunung Black Yin yang misterius sambil menatap kota yang sangat besar itu, sedikit heran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu dan sebagai perbandingan, kota Yan hanya mirip dengan desa, ucap Lindong. Kota wayang mengerikan membentang dari kaki gunung ke puncaknya, dan di sepanjang jalan, ada banyak jalan. Setiap jalan luas dan tertib ketika kerumunan mengalir di area tersebut, membungkus seluruh gunung dengan suara yang ramai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada kota besar di dalam pegunungan Black Yin yang misterius dan berbahaya ini, ucap Lindong. Di ujung salah satu jalan utama di kaki gunung, tembok kota setinggi hampir 100 meter membentang keluar. Di tembok kota, 3 kata kasar, besar dan hitam pekat muncul, Ghastly Puppet City. Samar-samar, aura dingin mengalir seperti kerangka jahat, menyebabkan menggigil di seluruh tubuhnya. Di luar pintu kota yang sangat besar, kerumunan berkumpul seperti semut, sementara banyak praktisi kultus wayang sadis berdiri berjaga di pintu masuk kota. Ada yang sangat ketat saat mereka memeriksa setiap orang yang memasuki kota. Keamanan memang bisa dikatakan ketat. Ada surat perintah penangkapan aku di tembok kota, ucap Lindong yang sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa melihat fotonya di seluruh area pintu masuk kota. Ini berarti dia tidak bisa masuk dari depan. Sekarang bahwa Cult Puppet Ghastly tiba-tiba menjadi begitu sensitif, pasukan dari banyak faksi lain harus bergegas. Mata Lindong melihat ke arah pegunungan yang dalam di sekitar Ghastly Puppet City. Samar-samar, dia bisa merasakan beberapa aura misterius dan kuat. Sepertinya tindakan dari pemujaan boneka yang mengerikan kali ini terlalu mencolok, ucap Lindong. Mereka ingin mematahkan segel pada Devouring Ancestral Symbol, maka mereka secara alami tidak akan berani membuat kesalahan sekecil apapun. Gunung Yin yang misterius ini dikelilingi oleh ki dingin yang sangat pekat, membentuk layar pelindung alami. Jika ada yang secara paksa masuk, itu akan mengingatkan seluruh penjaga. Marten kecil berdiri di bahu Lindong dan menjelaskan.
Apakah kamu punya ide? Tanya Lindong, merasakan kepalanya agak pusing. Seperti yang diharapkan dari markas Ghastly Puppet Cult, pertahanan mereka praktis tanpa cacat. Bocah, meskipun ki dingin ini padat, tidak banyak gunanya untukku. Martin kecil tertawa dan dengan bangga menyatakan. Setelah mendengar ini, Lindong menghela nafas lega. Matanya menyapu sebelum sosoknya bergerak. Dengan melewati pintu masuk utama, dia mencari tempat di mana pertahanannya relatif lebih lemah. Untuk infiltrasi ini, Lindong tidak membawa Little Flame dan malah membawanya keluar menunggu sinyalnya. Bagaimanapun, ada banyak praktisi yang kuat di dalam kota boneka yang mengerikan dan jika mereka ditemukan, itu akan menjadi sedikit merepotkan, ucap Lindong. Gunung Black Yin yang misterius itu sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Lindong, satu perjalanan di sekitar kaki gunung terbuang setengah jam penuh. Untungnya, dia masih berhasil menemukan area kosong dengan pertahanan yang relatif lebih lemah. Lindong bersembunyi di dalam hutan saat dia menatap tembok kota besar di depannya. Dari waktu ke waktu, penjaga Ghastly Puppet Culture berpatroli di atas tembok kota. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lindong menemukan pola patroli. Dia hanya perlu memecahkan layar pelindung ki dingin sebelum bisa memasuki kota dalam sekejap tanpa memperingatkan siapapun. Ayo pergi, ucap Lindong. Menunggu tenang ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum sosok Lindong tiba-tiba meledak dan terbang menuju puncak tembok kota. Wus-wus. Saat Lindong menyerbu tembok kota, ki dingin yang lebat segera memotongnya seperti pisau tajam. Mereka tangguh dan kacau, seolah merasa ingin merobek-robek Lindong. Di hadapan ki dingin, Lindong tidak berani menggunakan Yuan Power untuk melindungi tubuhnya, takut bahwa ia akan ditemukan oleh para praktisi kultus wayang sadis. Untungnya, Little Marten dengan cepat bergerak, cakarnya menari-nari sebagai lingkaran cahaya hitam keunguan muncul di sekitar Lindong. Setelah membran cahaya ini muncul, ki dingin yang merobek langsung menghilang. Tampaknya seolah-olah langsung dimakan oleh membran cahaya berwarna hitam, sehingga tidak ada sedikit pun gangguan. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega sebelum dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dalam beberapa kedipan mata, dia langsung menuju tembok kota setinggi hampir 100 meter. Ketika ia mencapai puncak tembok kota, ki dingin yang tangguh juga tersebar, tetapi Lindong tidak berani berhenti sama sekali ketika sosoknya menyapu tembok kota sebelum akhirnya bergegas ke bayang-bayang bangunan seperti hantu. Berjalan di bayang-bayang bangunan, jubah hitam lebar dan topi bambu sekali lagi muncul di tubuh Lindong, membungkus seluruh tubuhnya dengan aman. Baru kemudian ia akhirnya berjalan keluar dan melihat jalan-jalan yang sibuk sebelum diam-diam menghela nafas lega. Bagian dalam Ghastly Puppet City begitu besar sehingga membuat orang yang baru melihatnya akan terperangah. Karena faktanya, kota itu dibangun di gunung, ada banyak lapisan atau lantai. Namun, hanya anggota inti Ghastly Puppet Sect yang bisa memasuki lapisan paling atas. Semua orang hanya bisa tinggal di kota di bawah ini, ucap Marten kecil. Lindong berjalan-jalan di kota selama setengah jam dan secara kasar menemukan tingkat Ghastly Puppet City. Sementara itu, dia juga diam-diam bertanya tentang berita yang terkait dengan Ghastly Puppet Cult. Mayoritas faksi dalam Ghastly Puppet City adalah bawahan Ghastly Puppet Cult. Namun tempat ini pada akhirnya adalah kota besar yang terkenal di Provinsi Great Desolate, oleh karena itu, secara alami tidak ada kekurangan faksi lain. Setelah membayar beberapa harga yang relatif mahal, Lindong memperoleh beberapa informasi yang diinginkannya. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar praktisi kultus wayang mengerikan sudah berkumpul di puncak gunung. Pemimpin Cult Puppy Ghastly harus merencanakan untuk menggabungkan kekuatan Cult Puppet Ghastly di sana untuk memecahkan segel pada simbol leluhur Devouring. Selain itu, waktu untuk memecahkan segel itu kemungkinan 5 jam kemudian, pada saat ketika matahari dan bulan berganti. Pada saat itu, ki dingin Gunung Hitam Yin yang misterius akan menjadi sangat kuat, dan sekte boneka yang mengerikan dapat meminjam kekuatan ki dingin untuk meningkatkan kemungkinan memecahkan segel, ucap Lindong. 5 jam kemudian, apakah pemimpin sekte wayang mengerikan itu benar-benar tidak sabar? Lindong sambil melihat ke arah kota yang paling dalam, puncak Gunung Black Yin yang misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bocah,
Sekarang dia telah menyebabkan keributan seperti itu, dia secara alami perlu dengan cepat menanganinya, untuk menghindari malam panjang dengan kegelisahan. Martin kecil tertawa kecil dalam pikiran Lin Dong lalu mengatakannya. Lin Dong mengangguk. Segera setelah itu, ia dengan cepat berjalan menuju kedalaman Ghastly Puppet City. Karena itu, dia harus cepat mencapai puncak gunung. Semakin jauh ia memasuki kota wayang mengerikan, semakin ketat keamanannya. Selain itu, banyak praktisi dalam Ghastly Puppet Cult memusatkan perhatian pada kultivasi energi mental, karenanya kekuatan indera mereka sangat peka. Dengan demikian, bahkan dengan bantuan Little Marten, Lin Dong tidak berani sedikit pun ceroboh. Setelah menghabiskan 2 atau 3 jam, Lin Dong akhirnya berhasil menembus lapisan keamanan dan mencapai puncak Gunung Black Yin misterius. Puncak Gunung Black Yin yang misterius sangat luas dan banyak bangunan megah menjulang di atasnya. Di tengah, ada plaza yang lebarnya hampir 1000 meter. Plaza itu terbuat dari batu hitam dan ki dingin tak berujung samar-samar menyebar dari bawah, mengembun menjadi kabut dingin yang menyebar di langit. Lin Dong berdiri di bawah bayangan gedung tinggi. Pada saat ini, kehadirannya telah sepenuhnya disembunyikan dengan bantuan Little Marten, dan bahkan napasnya menjadi sangat lambat. Kemungkinan praktisi tahap manifestasi tidak akan dapat menemukannya. Saat ia bersembunyi di bayang-bayang, Lin Dong melihat ke bawah ke alun-alun besar di kejauhan. Pada saat ini, alun-alun ditempati oleh banyak praktisi kultus wayang sadis yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok ini berserakan, setiap orang berdiri pada posisi yang aneh, membentuk formasi yang sangat besar. Menatap pasukan di alun-alun, ekspresi Lin Dong sangat serius. Untuk hanya praktisi tahap penciptaan ki saja, dia sudah menemukan tidak kurang dari 10 dari mereka. Selain itu, ia juga menemukan 2 praktisi manifestasi setengah langkah. Lineup semacam ini sangat menakutkan. Kota boneka yang mengerikan memang merupakan sarang tua yang mengerikan, jumlah praktisi benar-benar sebesar itu, gumam Lin Dong. Menanggapi adegan ini, Lin Dong hanya bisa diam-diam menghela nafas saat dia bahkan lebih hati-hati menahan aura. Jika dia ditemukan, bahkan melarikan diri akan sedikit sulit. Saat Lin Dong diam-diam menunggu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tidak lama kemudian, matahari hitam pekat yang dalam dan bulan bundar yang cerah perlahan muncul di langit di atas pada saat yang bersamaan. Berdengung. Sama seperti matahari dan bulan berganti-ganti, ki dingin gunung hitam Yin yang misterius langsung meningkat, sehingga bahkan samar-samar memancarkan ratapan seperti hantu yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Lin Dong menjilat bibirnya saat jantungnya berdegup kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 3 sosok perlahan terbang di langit di depan alun-alun sebelum terus mendarat di pusat alun-alun. 3 praktisi panggung manifestasi wayang yang mengerikan. Ucap Lin Dong. Saat dia menatap ketiga sosok itu, alis Lin Dong langsung menyusut. Dari trio, dia merasakan aura yang menindas, yang belum pernah dia rasakan bahkan dari Cao Zhen. Jelas, ketiga orang ini adalah pemimpin sekte wayang sadis dan 2 tetua. Bab selanjutnya, babak 310, pemimpin sekte wayang sadis. Teng Sa. Di atas alun-alun hitam raksasa, 3 sosok perlahan turun ke tengah alun-alun. Ketika ketiga tokoh ini turun, para elit sekte Ghastly Puppet Cult langsung mengelilinginya, sebelum salam mereka yang teratur dan tersinkronisasi segera bergema. Salam pemimpin sekte, tetua besar kiri dan kanan. Ucap bawahan sekte. Di antara mereka bertiga, pria di depan mengenakan jubah merah gelap, sementara sehelai rambutnya memancarkan cahaya gelap dan misterius. Kadang-kadang, ketika angin sepoi-sepoi melewati dan membangunkan rambutnya, itu benar-benar menggeliat seperti lubang hitam, sementara kekuatan isap samar muncul. Berdasarkan tampilan pria ini, dia tampak seperti pria parubaya dan wajahnya sangat pucat. Di antara alis rajutannya dipenuhi aura tenang dan agung. Namun, lengkungan dingin di bibirnya yang tipis membuat orang mengerti bahwa pria ini bukan Buddha yang baik hati, ucap Martin kecil. Dan dia adalah pemimpin sekte Ghastly Puppet Cult saat ini, Teng Sa. Ucap Lin Dong. Berdiri di samping Teng Sa, 2 tetua berambut putih yang telah memasukkan tangan mereka ke lengan baju mereka. Kedua lelaki tua ini memiliki wajah kurus dan tulang kering dan kedua mata mereka terpejam, memberi kesan bahwa mereka sedang tertidur. Namun,
Pada saat yang sama, aura mengerikan yang dilepaskan oleh kedua tubuh mereka terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa mereka bukan individu biasa, ucap Lindong. Dan kedua tetua ini adalah anggota peringkat tertinggi di Ghastly Puppet Cult setelah Tengsa. Pada saat yang sama, ada yang disebut senior kiri dan senior-senior kanan. Kedua pria ini keduanya adalah praktisi elit terkenal di Provinsi Great Desolate dan mereka sepertinya adalah tangan kiri dan kanan Tengsa, ucap Marten kecil. Saat ini, senior-senior kiri itu membuka kelopak matanya sebelum matanya menyapu plaza. Ketika dia melihat langit malam yang indah mengelilingi Gunung Black Yin yang misterius, hati yang berdebar dingin mengalir di dalam matanya yang gelap dan ternoda. Pemimpin klan, apakah kamu yakin bahwa kamu ingin mengumpulkan seluruh klan kami untuk mematahkan segel pada objek itu? Saat ini, ada beberapa orang yang mengintai di sekitarnya. Berdasarkan perhitungan orang tua ini, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Beladiri mungkin bersembunyi di sekitar. Tetua senior kiri menata ulang tatapannya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir, kota boneka mengerikan ini bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk sesuai dengan keinginan dan kemewahan mereka. Begitu kita menghancurkan segel yang ada di dalamnya, aku bisa dengan cepat naik ke panggung Nirvana." Pada saat itu, terlepas dari seluruh provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi aku, ucap Tengsa sambil menggelengkan kepalanya. Berdasarkan nadanya, sepertinya dia tidak terlalu khawatir. Sekarang semua praktisi elit Sekte Wayang Sadis telah berkumpul di sini, sehubungan dengan Teng Lei, kita mungkin tidak dapat terus mencari dia. Tetua senior yang kanan juga membuka mulutnya dan berkata, "Segel takdir Lei belum rusak. Karena itu, dia harus tetap hidup. Selama aku bisa menghancurkan segel yang terkandung di dalam item itu, aku akan dapat langsung merasakan lokasi Lei." Sehubungan dengan anak yang bernama Lindong, pada saat itu, pemimpin sekte ini akan memastikan bahwa ia membayar kembali 1000 kali lipat, ucap Tengsha. Suara Tengsa tenang. Sepertinya dia tidak sedikit pun marah atas kenyataan bahwa Teng Lei ada di tangan Lindong. Jelas, dia adalah pria yang sangat licik, ucap Marten kecil. Ketika dia melihat tindakannya, senior yang kanan itu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa meskipun Tengsa mencintai Teng Lei, saat ini, di dalam hatinya, hal yang paling penting adalah untuk memecahkan segel tersebut. Sudah hampir waktunya, ucap Tengsa. Tengsa mengangkat kepalanya dan menatap langit yang mulai gelap. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, sebelum perlahan mengayunkannya. Suaranya yang tenang dengan jelas memantul di setiap telinga para elit praktisi Ghastly Puppet Cult. Siapkan formasi 9 iblis yang mengerikan. "Iya nih!" teriak semua orang. Setelah suara Tengsa terdengar, berbagai praktisi elit wayang sesat yang mengerikan segera berteriak, sebelum mereka semua mundur bersama. Kemudian, mereka menggigit lidah mereka, seteguk darah esensi penuh dengan Yuan Power yang kaya dikeluarkan dengan keras. Bas-bas. Yuan Power yang diisi dengan darah esensi dengan cepat berubah menjadi garis-garis darah di udara, sebelum mereka perlahan menyebar. Hanya dalam beberapa menit, formasi darah besar sekitar 100 kaki, berkilau dengan darah, dengan cepat muncul di atas alun-alun. Ketika pembentukan darah raksasa itu muncul, semua kekuatan Yuan di domain langsung mulai mengamuk. Segera, tersebar di gunung, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat pembentukan darah raksasa bercahaya di atas puncak gunung. Semua orang tahu bahwa masalah yang telah direncanakan oleh Cult Puppet Ghastly untuk sementara waktu telah dimulai. Aktifkan energi Yin bawah tanah. Saat dia menatap formasi darah raksasa itu, Tengsa sekali lagi berteriak. Ledakan. 2 Setelah Tengsa berteriak, beberapa ratus praktisi elit Sekte Wayang Sadis membanting telapak tangan mereka di plaza hitam besar itu. Seketika, retakan mulai muncul. Segera, energi hitam Yin langsung menyembur keluar dari celah-celah itu dan segera membungkus cakrawala. Wus-wus. Ketika energi Yin hitam itu baru saja muncul, pembentukan darah raksasa itu seketika melepaskan cahaya merah darah, sebelum dengan cepat mulai menggeliat. Kemudian, seperti mulut berdarah besar, aliran kekuatan isap meletus darinya sebelum benar-benar menelan semua energi Yin yang mengalir keluar dari dalam gunung. Karena semua energi Yin hitam itu tersedot ke dalam formasi darah raksasa itu, ukuran formasi itu langsung membesar beberapa kali.
Kemudian, beberapa garis berdarah langsung memanjang dari dalam dan hampir mengelilingi seluruh cakrawala Gunung Black Yin misterius. Kemudian, beberapa gelombang energi yang sangat dahsyat dengan cepat meluas dari dalam dan benar-benar menyebabkan serangkaian raungan guntur yang dahsyat terdengar meledak di udara. Ketika mereka memandangi formasi darah raksasa yang mendominasi itu, terlepas dari apakah seseorang berada di dalam dan di luar Ghastly Puppet City, guncangan memancar ke mata semua orang sampai ke kaki gunung. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa kultus boneka sadis akan benar-benar berani dan menciptakan keriuhan seperti itu. Bahkan ketika Ghastly Puppet Cult menghadapi keadaan mereka yang paling mengerikan, mereka tidak menggunakan formasi besar yang tangguh, namun saat ini, apa yang sedang dilakukan oleh Cult Puppet Ghastly Puppet? Formasi besar yang menakutkan. Bahkan praktisi tahap manifestasi harus menghindarinya. Ucap seseorang. Ya, apa yang coba dilakukan orang-orang itu? Jangan beritahu aku bahwa ada praktisi panggung nirvana yang bermaksud menyerang mereka. Ucap seseorang. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus di luar seluruh kota boneka mengerikan, sementara kejutan dan ketakutan terpampang di wajah beberapa orang. Jelas, mereka bingung mengapa kultus boneka mengerikan tiba-tiba mengumpulkan seluruh kultus mereka tiba-tiba dan mengeksekusi formasi yang begitu besar, ucap seseorang. Formasi yang tangguh, itu benar-benar dapat berkomunikasi dengan energi Yin di dalam Gunung Black Yin misterius ini. Tengsa itu memang cukup terampil, ucap Lindong yang bersembunyi di balik bayang-bayang saat dia mengangkat kepalanya dan menatap formasi darah raksasa yang menutupi langit, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Hei bocah, jika dia tidak cukup terampil, bagaimana mungkin berani membuka segel? Meskipun demikian, bukan hal yang mudah untuk memecahkan segel. Kemampuan sesepuh mata hitam itu praktis seperti dewa. Bahkan jika itu adalah segel yang telah ditinggalkan selama beberapa ribu tahun, itu masih sesuatu yang tidak bisa diremehkan, ucap Marten sambil kecil tertawa kecil. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, di depan matanya langsung membeku. Itu karena dia melihat bahwa Tengsa, yang berdiri di tengah-tengah alun-alun, tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, sementara kedua telapak tangannya terpampang di plaza yang sedingin es. Sekarang formasi besar telah berhasil terwujud. Selanjutnya, saatnya untuk mengeluarkan simbol ancestral leluhur. Ucap Lindong. Mata Lindong mulai berkilau secara manual, sementara dia menatap tubuh Tengsa. Boom boom. Di bawah perhatian Lindong yang sangat fokus, getaran Yuan Power yang sangat hebat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Tengsa. Kemudian, cahaya Yuan Power yang bergelombang di telapak tangannya tiba-tiba menjadi cerah, sebelum dia dengan serius membanting plaza. Setelah dia membanting telapak tangannya, seluruh gunung tampak bergetar. Kemudian, kekuatan yang sangat ganas namun cerdik muncul dari telapak tangan Tengsa seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, pusat alun-alun langsung runtuh, sementara lubang hitam raksasa segera muncul di depan mata Lindong. Secara instan lubang hitam itu muncul, simbol jiwa takdir di istana Niwan Lindong langsung bergetar. Pada saat yang sama, Lindong mulai merasakan sensasi kuno dan luas yang diam-diam merembes keluar dari dalam lubang hitam itu. Sensasi ini, itu memang simbol leluhur yang memuaskan. Ucap Little Marten yang juga merasakan sensasi sebelum itu langsung menjadi bersemangat. Kemudian, suara gemuruh yang dalam terdengar di dalam hati Lindong. Bas-bas. Di alun-alun raksasa, getaran kecil langsung muncul. Namun, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sebuah cahaya hitam tiba-tiba menjulur keluar dari dalam lubang hitam itu. Segera, cahaya itu mulai perlahan naik sebelum akhirnya melayang tepat di bawah formasi darah raksasa itu. Contoh bahwa bola bercahaya hitam muncul, Lindong tiba-tiba mencengkeram tinjunya, sebelum matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia menatap tepat di atas pada bola bercahaya hitam itu. Bola bercahaya hitam itu berukuran sekitar 10 meter, sementara cahaya hitam tersebar di sekelilingnya. Namun, melalui cahaya yang bersinar itu, Lindong masih bisa dengan singkat melihat bahwa di wilayah terdalam bola bercahaya itu, ada simbol kuno berukuran tengkorak yang melayang diam-diam di dalam. Simbol itu membawa nuansa kuno yang tak terlukiskan. Bahkan nuansa sekte kuno dalam tablet kuno tidak dapat dibandingkan dengan itu, ucap Lindong. Simbol kuno hitam itu disembunyikan di dalam wilayah terdalam dari bola bercahaya itu, seperti tertidur.
Namun, ketika simbol kuno itu mulai bergetar, itu benar-benar berubah menjadi berbagai struktur lubang hitam, sementara getaran mengerikan yang bisa memakan segalanya, terus merembes keluar dan bahkan menyebabkan perubahan di langit. Memakan simbol leluhur, ucap Lindong. Karena Lindong menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya bahkan mulai menggigit telapak tangannya. Matanya menatap tajam ke bola hitam bercahaya itu. Untuk mendapatkan item ini, dia telah bekerja tanpa henti dan melakukan perjalanan dengan susah payah dari kota Yan ke provinsi Great Desolate dan bahkan menerobos ke ruang tablet kuno. Akhirnya, dia bertemu dengan objek legendaris ini. Hahaha, Lindong, jika kita tidak salah, itu memang simbol leluhur yang memuaskan. Setelah kamu mendapatkannya, di masa depan, kamu akan menjadi seorang praktisi kelas dunia yang legendaris. Ucap Little Marten yang sangat bersemangat sementara tawa sonongnya terus terdengar di dalam hati Lindong. Saat ia menghirup udara dalam, Lindong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Ghastly Puppet Cult dan ada 3 praktisi tahap manifestasi asli di dekatnya. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya lalai sekarang. Dadanya yang mulai naik perlahan mulai tenang. Lalu, Lindong berbalik untuk melihat pertunjukan. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa ada banyak benang hitam yang memanjang melewati cahaya hitam itu. Sama seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti menyegel simbol kuno yang jauh di dalam. Sepertinya ini adalah segel yang ditinggalkan oleh sesepuh mata hitam itu, ucap Lindong. Sama seperti Lindong menatap bola bercahaya hitam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya merah berhamburan dari dalam formasi darah besar itu. Segera, hatinya menjadi dingin sementara dia segera mengepalkan telapak tangannya perlahan. Dia tahu bahwa Tengsa akan memecahkan segel tersebut. Ucap Lindong, lalu bersambung.